Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Vok, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT dengan berbagai nikmat yang sudah kita rasakan tentunya. Sudah sewajarnya kalau kita harus melaksanakan rasa syukur, ya tentunya rasa syukur tidak hanya dalam lidah, tidak hanya dalam mulut kita, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari itu seyogianya selalu kita lakukan. Sholawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sobat Vok, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan ini Abah Ali dan tentunya juga Abah Jatmiko hadir di ruang dengar sahabat Vok sekalian. Kita sapa dulu ya Abah Jatmiko. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Bagaimana kabarnya? Baik, Bah. Jenggotnya dicukur Iya, ya? iya. Kelihatan muda ya? Musibah, Bah. Musibah. Oke. Abah, Iya, siap. baru saja kita memasuki tahun baru ya. Iya. Tahun baru Hijriah. Muharram. Tahun baru Muharram 1447. Sekarang tanggal berapa, Bah? Sekarang Jumat kan kemarin. Jumat, Jadi masih Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Tanggal 6 ya kira-kira ya. kurang lebih. Ya, Kurang. gitu. Kalau salah tolong ya Sobat Vok Siap. diingatkan. Siap. Ya, di suasana tahun baru Hijriah seperti yang kemarin kita bahas ya. Iya. Ya, ada semangat baru. Kemudian tentunya sebelum semangat kita juga perlu muhasabah ya. Perlu evaluasi diri. Kira-kira selama setahun kemarin apa sih yang sudah kita perbuat untuk keluarga kita, ya kan? Agama kita. Ngeri banget di evaluasi itu. Iya. Maka itu ya silahkan mengevaluasi diri masing-masing. Iya. Ya, nggak perlu mengevaluasi orang lain ya. Kalau mengevaluasi orang lain mudah, kelihatan banget. Ibarat pepatah itu ya, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, ya, tetapi kuman di seberang lautan terlihat jelas sekali. Itulah sifat manusia. Oke, baik. Kira-kira apa lagi ini apa terkait dengan tahun baru Hijriah ataupun semangat baru ini? Apa sih yang perlu kita prioritaskan ya? Kira-kira apa? Monggo apa? Ini kita ngomong yang ringan-ringan aja, Ya, Bah. ringan Ini aja. ada kumpulan hadis, Bah. Karena kita menginginkan mempunyai sesuatu yang utama, maka ada beberapa hadis tentang yang utama. Yang oke. Jadi hadis yang utama ya. Utama ya, tentunya itu sebagai prioritas kalau utama. Iya. Jadi mudah-mudahan kita paling tidak itu ketika kita berbuat sudah ada tolok ukurnya. Ini yang utama begini. Begitu ya, Pak? Ya. Yang pertama judulnya amal yang utama. Amal yang utama. Jadi untuk mengisi kehidupan yang akan datang ya. Nah, karena kehidupan itu sesungguhnya kan hari ini kan. Hari ini. Ya minimal hari ini tuh kita sudah melakukan amalan utama apa belum kan gitu. Sudah melakukan amalan utama atau belum? Nah, oke, Pak. Ini kata Nabi, amal ya, Pak, amal yang utama. Afdhalul a'mali as-sholatu liwaqtiha. Amal yang paling utama, Pak, adalah sholat tepat waktu. Okay. Jadi nggak usah mikir macam-macam dulu, ya toh, nggak usah mikir macam-macam dulu. Mau buat masjid, mau buat rumah yatim piatu, mau buat apa saja.
nggak usah mikir itu dulu, tapi kata Nabi, amal yang paling utama itu mudah toh, Bah? Ya. Sholat Mudah. tepat waktu. Mudah diucapkan nampaknya. Kemudian itu kan hablum minallah, Bah. Allah, betul. Nah, terus hablum minannasnya wa birrul walidain. Oh. Dan baik sama orang tuamu. Tuamu. Jadi Oke. jadi Wih, ada Saya malah teringat berita yang viral iya, kemarin itu apa? iya. Ya kan? Sungguh luar biasa ya. sungguh luar biasa. Bisa-bisanya ada ya di dunia ini orang seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah diklarifikasi. Ya, jadi begini, Bah, begini. Saya pernah mendengarkan nasihat, tapi ini hanya untuk menghibur saja, Ya. menghibur orang-orang tua. Tidak mungkin anak itu akan mengerti seluruh perasaan orang tua. Jadi ketika kita berharap membesarkan anak, kemudian suatu saat dia akan membahagiakan kita, itu sudah sesuatu yang resiko luar biasa. Kita menanamkan suatu kesedihan yang suatu saat akan meledak. Apa? Tidak mungkin anak itu akan mengerti, ya, benar-benar mengerti pengorbanan orang tua. Karena dia sudah menjadi pribadi yang lain, Pak. Ya, betul. Seorang tua kemudian mendewasakan anak, mengorangtuakan anak, berarti kan menyiapkan orang itu untuk berbakti atau mengurusi anak istrinya juga. Ya. Nah, ketika nanti dia ditanyakan, anaknya juga nggak akan mengerti pengorbanan orang. Terus begitu saja, Pak. Jadi coba kita berpikir, Pak, anak itu pasti ada dua. Satu, yang tidak mengerti pengorbanan orang tua sehingga tidak membalas. Yang kedua, karena tidak mengerti pengorbanan orang tua, kadang-kadang pembalasannya malah lebih hebat daripada yang diperkirakan. Kan kita kadang-kadang punya anak yang tidak sukses, Pak. Banyak. Tapi juga banyak sekali orang tua yang punya anak sukses yang pengorbanan terhadap orang tua ternyata lebih luar biasa. Ya, artinya memang ketika amal itu hablum minallah, maka yang utama sudah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu itu rugi loh, Bah, kalau nggak jamaah. Wong sama-sama dengar adzan, ya kan? Sama-sama hari itu kemudian berangkat ke air wudhu, sama-sama membasuh. Kok terus sholat di rumah, rugi loh, Bah. Artinya apa? Ya, yang dinamakan sholat tepat waktu ya pastilah jamaah. Dan terkait dengan waktu yang diinfokan kan pasti adzan ya. Jadi begini, ketika amalan utama ini tidak dilakukan, ya pasti kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan amal. Ya, karena utama itu ya. Itu yang utama. Kalau seumuran kita dulu pelajaran yang utama itu PMP. Pendidikan moral Pancasila. Itu dulu sewaktu kita ya. Sewaktu kita. Nah, sekarang kayaknya sudah ganti. Sekarang itu, Bah. Dulu hal yang sepele apa, Bah? Dulu waktu angkatan kita hal yang sepele apa, Bah? Hafal Pancasila. Sekarang anak-anak itu enggak hafal Pancasila. Jangankan hafal ya kan. Kita saja UUD 45 saja. Pembukaan itu ya. Hafal itu hafal itu. Sampai pasal-pasalnya, pasal 30 ini apa, pasal ini apa. Hafal dulu. Tapi sekarang kan karena mungkin nggak ada pelajaran PMP. Nah, itu kan pelajaran utama. Nah, sekarang kalau masalah hablum minallah, kata Nabi, sudahlah. Kamu lakukan ini dulu kalau mau jadi orang baik. Apa?
yang paling utama adalah mengerjakan sholat 5 waktu dengan Tepat. tepat. Nah, tepat itu ya di awal waktu tentunya ya Pak ya. Iya, iya, iya. Di awal waktu dan setelah mendengar suara azan biasanya, dan azan itu biasanya kan di masjid. Dan Kalau laki-laki iya, tentunya jamaah di masjid. Oke, baik Abah. siap. Sobat Fok, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Fok Radio Jogja, Voice of Sangasang.